Kemudian kita akan melihat seberapa pentingnya peran material dalam sektor energi. Hampir dalam setiap proses dalam sektor energi membutuhkan material. Efektivitas pada setiap proses ini bisa tergantung dari material yang dipakai, baik dalam proses harvesting ya atau proses mengambil dan memanen energi yang ada di alam ya contohnya. Setelah di-harvest belum tentu bisa langsung dipakai, jadi harus dikonversi dulu. Setelah dikonversi bisa langsung dipakai ya, atau disimpan. Selain diambil dari alam, ya energi juga bisa diproduksi oleh manusia. Contohnya energi nuklir misalnya. Setelah itu bisa disimpan atau dipakai. Dalam setiap proses ini membutuhkan material. Material juga bisa berupa yang kita dapatkan langsung dari alam dan ada juga yang sengaja dibuat untuk kebutuhan tertentu. Jadi ini dibuatnya bisa memakai reaksi kimia atau reaksi nuklir. Pada umumnya material pada konversi dan penyimpan energi memakai material buatan dari reaksi kimia. Contoh material bisa berupa metal, keramik, atau polimer. Contohnya dalam proses refining minyak ya, banyak minyak yang kita ambil dalam perut bumi itu masih kotor, jadi harus dibersihkan. Dan ini berbagai macam katalis yang mungkin dipakai. Kemudian kita akan masuk ke efisiensi energi ya. Energi efisiensi ini penting karena ini dapat memaksimalkan dan mengurangi pemakaian energi. Jadi memakai energi berarti memakai uang. Jadi kalau kita bisa mengefisiensikan pemakaian energi, berarti kita juga bisa mengefisiensikan pemakaian uang, begitu kasarnya. Jadi bagaimana cara kita mengefisiensikan pemakaian energi? Pertama, mengurangi populasi. Jadi ini susah, ini hampir tidak mungkin ya, mengurangi populasi. Yang kedua, mengganti cara hidup ya. Ini tergantung dari masyarakatnya. Misalnya pakai sepeda, dianjurkan memakai sepeda daripada memakai sepeda motor, atau pakai bola lampu yang lebih hemat energi dan sebagainya. Dua faktor ini susah untuk kita kontrol. Apalagi dengan bidang keilmuan kita, ya kita ini engineer ya. Susah bagi kita kalau disuruh untuk mengatur dan mempengaruhi pilihan hidup manusia. Jadi dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan pemakaian energi melalui teknologi. Ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami kalau kita belajar mengenai alat untuk konversi dan penyimpan energi. Pertama, energi itu sendiri. Ini kalau pernah belajar termodinamika, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Satuannya adalah watt hour atau joule ya. Kemudian ada power ya. Power atau daya, seberapa cepat kerja tersebut dilakukan. Satuannya watt atau joule per second. Kemudian kalau kita berbicara mengenai alat untuk konversi dan penyimpan energi ya. Jadi energi di sini lebih mengarah kepada banyaknya daya yang digunakan atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Jadi kalau dalam energi storage dan conversion devices ya. Jadi energi ini adalah seberapa banyaknya daya yang kita hasilkan atau gunakan dalam periode waktu tertentu. Jadi satuannya masih sama ya, kilowatt hour atau joule. Kemudian rapatan energi ya atau energi density adalah banyaknya energi yang disimpan dalam sebuah sistem. Jadi ini satuannya dinormalisasikan terhadap volume atau massa. Misalnya bisa jadi dalam bentuk kilowatt hour per sentimeter pangkat 3 atau kilowatt hour per kilogram ya. Jadi dinormalisasikan terhadap volume, luas area atau massa. Kemudian rapatan daya atau power density sama. Jadi seberapa cepat energi tersebut bisa dikirim atau dipakai per satuan massa atau satuan luas.
Jadi juga bisa ini bisa dalam bentuk watt centimeter 3 atau watt per centimeter square atau watt per massa kilogram. Sedangkan kapasitas yang terakhir adalah kemampuan sebuah alat untuk menyimpan muatan listrik. Jadi ini banyak dipakai dalam istilah ini banyak dipakai dalam alat penyimpan energi listrik, terutama kapasitor atau baterai. Kemudian kita akan masuk pada alat untuk konversi dan penyimpan energi. Pertama kita akan melihat dulu apa itu konversi energi. Jadi kembali lagi yang membuka pelajaran termodinamika, energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Ini apa nih? Hukum apa nih? Coba diingat lagi. Yang ada energi itu berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya badan kita mengubah energi kimia yang ada di makanan ke energi mekanik, ya, menggerakkan tulang-tulang, ya, atau energi panas untuk memanaskan badan. Contoh lain adalah ketika menyalakan korek api, energi mekanik menjadi energi panas, kemudian energi panas ini gara-gara gesekan korek ini mengubah energi kimia di korek itu menjadi energi panas lagi dalam bentuk api, ya. Contoh lain, ini adalah contoh yang sangat familiar terutama bagi mahasiswa mesin. Jadi apa saja yang terjadi pada saat kita menyalakan mobil, ya. Jadi ini silahkan dibaca sendiri, ya. Kemudian pemakaian fossil fuel juga termasuk konversi energi, ya. Setiap bahan bakar ini mengandung energi kimia di dalamnya yang sudah tersimpan ratusan tahun. Kemudian ketika dipakai, energi kimia ini dirubah menjadi energi lain seperti panas dan mekanik. Selain klasifikasi berdasarkan sumbernya, seperti yang kita bahas di awal kuliah, apakah itu angin, geothermal, fossil fuel, atau berdasarkan terbarukan atau tidak terbarukan, energi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan grade atau kualitasnya. Jadi berdasarkan kualitasnya, energi bisa dibagi menjadi high grade dan low grade. Jadi klasifikasi ini berdasarkan seberapa mudah energi ini dikonversikan ke bentuk lain. Contohnya ketika kita memanaskan air dengan listrik. Ketika dipanaskan, hampir seluruh energi listrik ini dirubah ke energi panas, sehingga efisiensi pada saat konversi ini bisa di atas 90%. Ketika proses ini dibalik, ya, apakah energi panas pada air ini bisa dirubah kembali menjadi energi listrik, ya? Ini akan sangat susah untuk dilakukan. Jadi di sini kita melihat energi listrik sebagai high grade energi karena dia dapat dikonversikan ke dalam bentuk energi lain dengan efisien. Berbeda dengan energi panas, ya. Energi panas susah dirubah untuk ke bentuk energi lain, terutama jika ingin merubah energi panas itu ke energi listrik atau mekanik. Jadi dia menjadi termasuk low grade energi. Ketika berbicara tentang energi, kita juga harus mengerti bagaimana proses supply dan demand-nya. Perlu ada matching, ya, perlu ada kecocokan antara supply dan demand supaya energi yang kita sebarkan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang terbuang dengan percuma. Jadi ingat, energi adalah uang, jadi jangan sampai rugi, ya. Jika kita lihat Dan jika kita lihat, kabel yang mengantarkan listrik ini tidak punya kapasitas untuk menyimpan energi listrik. Jadi tugas kabel ini juga cuma mengantarkan listrik saja. Jika seandainya permintaan listrik berkurang, maka kabel-kabel ini harus segera melakukan perubahan. Ya, di Bandung atau di Jakarta mungkin tidak begitu terasa, tapi kalau di daerah-daerah ada yang namanya pemadaman bergilir. Jadi karena ini terjadi karena demand atau permintaan listrik naik, sedangkan sumbernya segitu-segitu aja. Akhirnya pemakaian listriknya terpaksa harus ganti-gantian, ya. Jadi ini salah satu masalah yang kita hadapi. Di sisi lain, ya, energi terbarukan bisa kita pakai sebagai alternatif sumber energi
untuk memenuhi demand energi yang sudah naik ini. Tapi sebagian besar dari energi terbarukan ini memiliki sifat intermittent ya, atau tidak tetap bahasa Indonesianya. Nah, kalau matahari itu ada namanya diurnal cycle, jadi ada siang tidak ada matahari, siang ada matahari, malam tidak ada matahari. Jadi atau bahkan kincir angin atau tenaga air intensitasnya tidaklah selalu sama, kadang tinggi, kadang rendah ya. Ketika proses produksi energi tinggi tapi demandnya sedikit, akhirnya ada energi yang dihasilkan dari energi terbarukan ini yang tidak bisa kita pakai. Jadi ini masalah lain kita juga ya. Jadi sekarang kita butuh flexibility untuk mencocokkan supply dan demandnya energi, supaya tidak ada energi yang terbuang dan pemakaian energi yang dihasilkan oleh sumber energi ini bisa optimal. Apa yang dapat kita lakukan ya? Yang pertama, dispatchable power plant. Bisa dibayangkan jika pembangkit listrik kita bisa berpindah-pindah seperti mobil. Jadi tidak akan ada lagi daerah yang kekurangan listrik. Jadi semua anak di Indonesia bisa belajar dengan lampu listrik pada malam hari ya. Tapi ini susah ini ya, dispatchable power plants ini. Kemudian yang kedua, memakai smart grid ya. Jadi grid pintar ini bisa mengatur suplai listrik menyesuaikan dengan demandnya seperti apa. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Ketiga network energi yang saling berhubungan. Jadi kalau satu tempat kekurangan bisa diambil dari tempat yang lain. Dan jadi smart grid dan interconnections with adjacent markets ini harus ini infrastrukturnya harus bagus ini. Dan yang terakhir dan yang akan kita bahas dalam kuliah ini adalah penggunaan alat untuk menyimpan energi. Jadi apa itu alat penyimpan energi ya? Apa itu energy storage device? Alat adalah alat yang dapat menyimpan energi ya. Biasanya disimpan dalam bentuk energi yang berbeda dari yang kita butuhkan. Kemudian energi ini dapat dikeluarkan dalam bentuk energi yang kita butuhkan pada waktu dan tempat yang kita inginkan. Jadi alat penyimpan energi ini umumnya punya dua mode operasi. Satu, mode pengisian energi atau charging ya. Charging ini bisa langsung diambil dari sumber energi listriknya atau listrik yang sudah kita terima di rumah misalnya. Kemudian ada mode mengeluarkan energi atau discharge ya. Adalah mode ketika energi yang disimpan tersebut dipakai. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada umumnya proses ini mengalami proses konversi energi. Apakah mengubah energi listrik dalam bentuk AC atau DC ke dalam bentuk energi lain. Contohnya pada baterai, pada pengisian kita mengubah listrik ke energi kimia yang kemudian disimpan dalam baterai. Kemudian ketika akan dipakai, energi kimia dalam baterai tersebut akan dirubah menjadi energi listrik.